Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam damai di dalam Yesus Kristus. Kepada saudara-saudaraku bangsa Indonesia, dan ini adalah teguran keras dari saya kepada para pemimpin dan penguasa negaraku tercinta Indonesia, yaitu dua pemimpin dan penguasa negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah Presiden Prabowo Subianto, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat DPR, yang mana adalah semua partai-partai politik yang ada di dalam DPR. Jadi, teguran kepada dua pihak ini adalah penguasa, pemimpin negara Indonesia, yaitu satu, Presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan yang kedua adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang seharusnya DPR menegur keras, mengkoreksi keras, mengawasi, dan mengevaluasi secara ketat Presiden. Bila mana Presiden mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang salah, ya, kebijakan-kebijakan yang tidak tepat, kebijakan yang tidak benar, seharusnya DPR menegur keras, bahkan memanggil Presiden. Baik, saya melihat bahwa selama 22 bulan ini sejak Oktober 2024, yaitu pemerintahan yang baru yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto sejak Oktober 2024 hingga hari ini Agustus 2026, yaitu menjelang kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun, Agustus ini 2026, saya melihat rapor pemerintah adalah rapor merah, yaitu kinerja tidak memuaskan. Ya, performa kinerja pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto adalah kinerja yang tidak memuaskan, bahkan bisa saya katakan kinerja yang buruk. Buktinya adalah nilai rupiah yang jatuh, sangat drastis jatuh dari nilai yang dulu 2 tahun lalu, Oktober 2024 adalah $1 sebesar Rp15.000, namun hari ini Agustus 2026 sebesar Rp18.000. Rp18.000 itu artinya nilai rupiah jatuh. Nilai rupiah jatuh itu artinya ekonomi kita jatuh. Ekonomi negara Indonesia jatuh, atau dengan bahasa sederhananya, dengan kata lain, kita bangsa Indonesia menjadi lebih miskin dibandingkan 2 tahun yang lalu. Kita seluruh bangsa Indonesia menjadi lebih miskin dibandingkan 2 tahun yang lalu. Dengan demikian, kinerja, performa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat buruk, sangat menyedihkan. Dan saya bukan hanya menyalahkan Bapak Presiden, tapi juga tentu menyalahkan DPR, ya, partai-partai politik yang ada di dalam DPR yang seharusnya mengawasi dan mengevaluasi, ya, dari Oktober 2024 seharusnya setiap hari
mengawasi dan menegur keras Bapak Presiden, ya. Seharusnya itu dilakukan, ya. Tetapi dari hemat saya sangat-sangat tidak memuaskan yang seharusnya DPR menegur keras Presiden, ya. Dan itu semua penyebab ekonomi kita sangat buruk selama 22 bulan terakhir ini adalah hanya satu, korupsi. Korupsilah yang bikin ekonomi kita jatuh, ya. Seharusnya Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR seharusnya memberantas korupsi secara maksimal, memberantas korupsi secara maksimal. Seharusnya. Tetapi saya melihat itu tidak dilakukan. Ya, hanya sekadar dilakukan ala kadarnya, jauh di bawah standar, jauh di bawah yang seharusnya. Dengan demikian, korupsi merajalela di negara kita Indonesia. Korupsi merajalela. Setiap hari, tiada hari tanpa berita korupsi. Tiada hari tanpa berita korupsi. Seharusnya Presiden Prabowo Subianto dan DPR seharusnya memberantas korupsi secara maksimal. Namun itu tidak dilakukan. Dilakukan hanya sekadarnya di bawah standar. Itulah penyebabnya ekonomi negara kita 22 bulan terakhir ini buruk, ya. Dan juga bukan hanya rupiah yang jatuh, tapi semua harga bahan pokok semua naik, dari harga bensin, harga bensin, Anda tahu sendiri harga bensin Pertamax, juga harga beras, dan semua harga bahan pokok, bahan pokok yang dibutuhkan rakyat semua naik, sementara pendapatan income rakyat tetap di tempat, ya. Itu dia. Dan saya memberi masukan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan DPR untuk memberantas korupsi dengan cara satu, transparansi pada APBN dan APBD. Transparansi APBN dan APBD. Transparansi artinya setiap Rp1 yang masuk ke dalam APBN dan APBD dan setiap Rp1 yang keluar dari APBN dan APBD bisa dilihat oleh semua warga negara Indonesia secara online, secara offline, dan secara real time saat itu juga. Ya, itulah artinya transparansi. Setiap Rp1 yang masuk ke dalam APBN dan APBD, baik itu lewat pajak maupun lewat sumber daya alam Indonesia, maupun ya Rp1 yang keluar, yang artinya dibelanjakan, digunakan dari APBN dan APBD, bisa dilihat oleh setiap mata rakyat Indonesia secara online dan secara offline dan secara real time. Itu. Jadi harus dilaksanakan transparansi secara keseluruhan di seluruh 38 provinsi ini, di semua kementerian, di semua lembaga negara, dan di semua provinsi, gubernur, kabupaten, ya, oleh bupati dan wali kota, camat, desa, kelurahan, semua harus melaksanakan transparansi. Yang kedua adalah segera sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Segera sahkan undang-undang perampasan aset koruptor yang sudah terkatung-katung selama bertahun-tahun. Yang ketiga adalah segera sahkan undang-undang pembuktian terbalik harta pejabat negara. Jadi harta pejabat negara harus bisa dibuktikan secara terbalik oleh pemiliknya. Dan yang keempat adalah segera vonis berat para koruptor. Segera vonis berat para koruptor. Jangan seperti sekarang ini yang hanya divonis 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tetapi harus diperberat menjadi vonis misalnya 50 tahun penjara. Itu dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.